Kasih ilahi dengan Bapa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Ia dilahirkan untuk memenuhi kehendak Bapa. Dia adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Dia adalah domba korban Allah yang mati dan membayar harga keselamatan dunia untuk membawa manusia ke dalam persekutuan ilahi dengan Bapa. Efesus 1 ayat 5-6 mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merencanakan engkau untuk hidup dalam kasih-Nya. Dia telah merencanakan bahwa di dalam Kristus engkau menjadi bukti kebaikan-Nya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah sendiri, buatannya, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali, agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah Allah takdirkan, rencanakan sebelumnya bagi kita, mengambil jalan yang telah Dia persiapkan sebelumnya, bahwa kita harus berjalan di dalamnya, menjalani kehidupan yang baik, yang telah Dia atur dan siapkan untuk kita jalani. Yesus mengalami kasih Bapa dengan cara yang belum pernah dialami manusia. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dia berjalan di dalam Bapa dan Bapa berjalan di dalam Dia. Kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 5 ayat 1-2. Oleh karena itu jadilah peniru-peniru Allah, meniru Dia dan mengikuti teladannya, seperti anak-anak yang dikasihi, meniru bapa mereka. Dan berjalanlah dalam kasih, menghargai dan menyenangkan satu sama lain, sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita, sebagai persembahan dan korban bagi Allah, untuk engkau sehingga menjadi bau yang harum. Dia menyelamatkan kita oleh kasih-Nya sendiri dan memberikan hidup-Nya bagi kita, agar kita dapat mengalami kasih Bapa melalui persekutuan. Sekarang kita dapat memahami dengan lebih baik pesan malaikat kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Engkau mengagumkan, mulia, adil, suci, selalu tepat dan benar. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau pemurah dan selalu baik hati. Terima kasih atas kehormatan berada dalam persekutuan dengan Engkau, untuk mengalami kasih ilahi-Mu dengan cara di luar pemahaman manusia, dan menjadikanku perwujudan diri-Mu dan kasih-Mu. Amin.